Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aisyah Nikmah Rahmati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar program studi PGSD, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya Siti Safira Alawiyah NIM E1E019308 akan mempresentasikan hasil tugas saya, di mana saya mereview salah satu artikel sumber daya alam yang ada di NTB. Dan salah satu artikel yang saya rujuk atau yang saya ambil berjudul Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumber Daya Air di Kota Bima. Mohon izin, sebelumnya saya akan share screen dan menampilkan slide presentasi saya di layar teman-teman semua. Nah, jadi di sini saya mengambil judul artikel Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumber Daya Air di Kota Bima. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari sumber daya alam. Tentu saja sebelumnya teman-teman sudah tahu apa sih itu sumber daya alam, dan di sini saya hanya akan menjelaskan kembali definisi dari sumber daya alam. Di sini sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kehidupan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga sangat penting sebagai tempat tinggal manusia. Di sini saya mencantumkan salah satu pengertian dari sumber daya alam, yakni sumber daya alam hayati, yang merupakan segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Kita lanjut ke macam-macam sumber daya alam. Nah, di sini saya mencantumkan secara garis besar 3 macam-macam dari sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan. Di sini sumber daya alam yang terbarukan atau biasa kita sebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang memiliki data regenerasi atau pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jika digunakan akan dapat diganti atau diperbaharui kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah macam sumber daya alam yang ketersediaannya atau yang persediaannya sangat terbatas dan tidak dapat digantikan. Apabila diganti, memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak persis sama dengan yang ada saat ini. Dan ini berarti bahwa mereka ada dalam jumlah yang tetap di bumi. Contohnya batuan, mineral, logam, uranium, dan bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan semuanya merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Dan sumber daya ini membutuhkan waktu lama, membutuhkan waktu ribuan atau jutaan tahun untuk terbentuk. Kemudian sumber daya alam yang tidak habis atau biasa kita sebut sumber daya alam yang kekal. Nah, sumber daya alam yang tidak habis ini atau kekal ini adalah macam sumber daya alam yang selalu tersedia, dapat diperoleh sebanyak-banyaknya, dan dapat diambil dengan berbagai cara. Sumber daya alam ini juga disebut dengan sumber daya alam yang tak habis, contohnya energi sinar matahari, angin, ombak, arus laut, oksigen, dan air. Kemudian berdasarkan potensi sumber daya alam, terdapat 3 sumber daya alam di sini. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi ini merupakan macam sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya.
Contohnya sumber daya alam materi ini adalah besi, emas, kayu, kaca, serat, serat kapas, dan sebagainya. Yang kemudian sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, kincir angin, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini merupakan macam sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya daya alam ruang, contohnya area daratan, lautan, hutan, dan gurun. Dan kemudian berdasarkan jenisnya, di sini terdapat dua. Yang pertama sumber daya alam hayati atau biasa kita sebut biotik. Dan yang kedua sumber daya alam hayati atau antibiotik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sumber daya alam hayati, yakni macam sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya biotik ini sumber daya atau zat yang berasal dari biosfer seperti makhluk hidup dan dari hutan seperti bahan-bahan yang berasal darinya. Sumber daya biotik ini meliputi hutan dan semua hasil hutan, tanaman, burung, hewan, ikan, dan bentuk kehidupan laut lainnya. Kemudian untuk sumber daya alam non-hayati sendiri adalah macam sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati ini biasa disebut juga dengan sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya abiotik ini biasanya diperoleh dari litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Baik, kita lanjut ke apa sih manfaat dari sumber daya alam itu. Yang pertama, sebagai sumber energi dari bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua, pembangkit listrik, misalnya sinar matahari. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat, untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan, dan sebagainya. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, menyuplai oksigen. Dan yang ketujuh, cadangan devisa negara. Baik, untuk contoh sumber daya alam secara garis besarnya saja, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, di sini saya mengambil dua contoh sumber daya alam dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dan di sini sumber daya alam non-hayati atau abiotik seperti tanah, air, dan angin. Dan kemudian sumber daya alam hayati atau biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan kemudian kita masuk ke dalam inti topik, yakni problematika sumber daya alam. Di sini kita akan membahas problem sumber daya alam yang dimana problem ini kita akan membahas pada lingkungan aspek sumber daya air di Kota Bima, khususnya wilayah NTB. Dan artikel ini dirujuk dari artikel School of Postgraduate yang ditulis oleh Marta Sabran-Kharja, Sutrisno Anggoro, Budiono, dan kawan-kawan. Dan tahun penelitian artikel ini 2016 bertempat di Tasanae Barat, Kota Bima. Baik. Kita lanjut, tujuan penelitian ini yakni menganalisis ketersediaan air, kebutuhan air pada tahun 2016 hingga 10 tahun ke depan. Dan metode penelitian dalam artikel ini yakni analisis deskriptif kuantitatif, yang dimana langkah-langkah analisisnya yaitu menghitung ketersediaan air dan menghitung kebutuhan air serta proyeksinya, kemudian membandingkan antara keduanya sehingga didapatkan status daya dukung sumber air di Kota Bima.
Dan langkah selanjutnya menentukan upaya konservasi sumber daya air. Baik, untuk problematikanya itu yakni peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan alih fungsi lahan yang terjadi menuntut peningkatan kebutuhan air baik untuk keperluan dosmetik, non-dosmetik, serta kebutuhan air sektor lainnya seperti industri, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan kemudian apa sih solusi untuk penanggulangannya atau upaya untuk menjaga keberlanjutan produksi air atau konservasi air yang terjadi. Dan di sini ada salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan yakni memanen air hujan. Dan di sini memanen air hujan dapat diterapkan dengan yakni membuat parit resapan air hujan, lubang resapan biopori, dan atau melestarikan hutan sebagai permainan air hujan alami. Kemudian membuat kolam atau wadah pengumpul air hujan, sumber resapan air hujan, dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan hasil dari penelitian yang dikonservasikan yang dilakukan penelitian berkelanjutan, yakni di mana pada tahun 2016 terdapat 25% kecamatan yang berada dalam kondisi terlampaui, yakni berada pada Kecamatan Rasanae Barat, dan kemudian penelitian berkelanjutan diperkirakan 80% untuk 10 tahun ke depannya, yakni pada tahun 2026 bertambah satu kecamatan, yakni Kecamatan Punda. Dan kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada dalam kondisi terlampaui bertambah. Dan hasil akhir dari penelitian ini membuktikan atau menunjukkan status daya dukung sumber daya air di Kota Bima pada tahun 2016 sampai dengan 2026 ke depannya berada dalam kondisi berkelanjutan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai problematika daya dukung lingkungan aspek air yang berada di Kota Bima ini, khususnya Rasanae Barat. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.